Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Setelah kalian semua melewati penilaian tengah semester genap 2 minggu yang lalu, pada hari ini kita akan memulai belajar kita kembali. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Pada masa Daulah Ayyubiyah, bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa itu. Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mendorong para ilmuwan untuk berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan, membuat bendungan, menggali terusan, mendirikan masjid dan juga sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Ayyubiyah ditandai dengan datangnya para pelajar dari pelosok dunia Islam untuk belajar di Al-Azhar dan datangnya ulama-ulama masyhur untuk mengajar di Al-Azhar serta terciptanya karya-karya besar mereka. Selalu simak pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa untuk mencatat semua materi pembelajaran hari ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Pembahasan kita yang pertama mengenai ilmuwan muslim pada Daulah Ayyubiyah yaitu As-Suhrawardi Al-Maktul. Beliau ini merupakan ilmuwan teosofis atau filsafat keagamaan. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirok Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut, dekat Zanjan. Ia memiliki banyak gelar, di antaranya Syekh Al-Israq, Master of Illuminationist, Al-Hakim, As-Sahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Suhrawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Marogo di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Suhrawardi belajar filsafat, hukum, dan teologi kepada Majid ad-Din al-Jili. Juga memperdalam filsafat kepada Fakhr ad-Din al-Mardini. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah dan belajar logika kepada Zahir ad-Din al-Qori. Juga mempelajari logika dari buku Al-Basoir al-Nasiriyah karya dari Umar ibnu Sahlan al-Sawi. Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk pada waktu itu. Setelah itu, pengembaraan Suhrawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh Sufi. Nah, disinilah Suhrawardi tertarik untuk menjadi seorang Sufi sekaligus filosof. Selanjutnya yaitu mengenai ajaran Torekot dari Al-Suhrawardi. Dalam kitab Awarif Al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis yang berisi sebagai berikut. Pertama, makrifat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. Kemudian B, fakir, yaitu tidak memiliki harta, seorang menempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika sudah melewati tahap kezuhudan.
C. Tawakal, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan jaminan rizki kepadanya. D. Mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian E. Fana dan bako. Fana artinya akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara bako artinya awal dari perjalanan dalam Allah. As-Suhrawardi mendapat gelar Al-Maktul yang artinya terbunuh, karena pada waktu itu dia mendapatkan fitnah dari sebagian orang yang menuduhnya telah mengajarkan akidah sesat, dan akhirnya dihukum mati oleh Sultan atau Malik Az-Zahir. Malik Az-Zahir ini adalah putra dari Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atas desakan dari beberapa pihak. Ilmuwan muslim yang kedua yaitu Ibnu Al-Adim. Beliau ini adalah seorang tokoh sejarawan yang terkenal pada waktu itu. Nama lengkap beliau adalah Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Akil. Berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena sebuah wabah penyakit. Al-Adim ini lahir di Aleppo. Ayahnya menjadi qadhi madhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, beliau mulai mengajar di Aleppo setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan juga Irak. Kemudian menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan An-Nasir dari Daulah Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi duta besar kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Di antara karya-karya dari Al-Azim adalah Zubdah Al-Halab, Min Tarikh Halaba, dan Bughyah At-Thalib fi Tarikh Halaba, yaitu tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adim melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.